Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan saya Gracia Esanda di channel pribadi saya yang akan mengupas lebih dalam mengenai investasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi janji saya yang kemarin, yaitu saya akan menjelaskan lebih detail mengenai instrumen investasi yang sudah pernah saya sebutkan. Untuk sedikit review ya teman-teman, jadi pada video sebelumnya saya sudah pernah menyebutkan 9 jenis instrumen investasi yang ada di dekat kita dan bisa kita manfaatkan kapan saja. Yang pertama ada tabungan, kemudian ada juga deposito, ada emas, kemudian ada properti dalam bentuk tanah maupun bangunan, kemudian yang kelima ada obligasi, ada juga saham, ada juga valuta asing, dalam hal ini merujuk kepada robot trading, kemudian ada juga cryptocurrency, dan yang terakhir ada peer-to-peer lending. Nah, mengingatkan kembali teman-teman bahwa segala informasi yang saya sampaikan di video saya itu sudah saya rangkum dan saya kutip dari berbagai sumber. Nah, dari tulisan-tulisan, artikel, kemudian dari website-website yang terpercaya, ada juga dari seminar-seminar yang saya ikuti, dan juga ada dari diskusi bersama orang-orang yang sudah lebih dahulu terjun untuk investasi gitu. Nah, kesempatan kali ini saya akan membahas 2 dari jenis instrumen investasi yang ada di dekat kita, yaitu tabungan dan juga deposito. Apa aja sih detail-detailnya? Yang pertama adalah tabungan. Tabungan merupakan produk perbankan yang dikelola oleh bank untuk menyimpan uang. Kita sebagai nasabah bisa menyimpan, menambah, dan mengambil uang yang kita titipkan di bank sewaktu-waktu. Tentu saja tabungan juga memiliki sisi positif dan negatif. Nah, apa aja sih? Kita bahas dulu sisi positifnya. Tabungan merupakan instrumen investasi yang paling aman karena kita menyimpan uang kita di tempat yang terus diawasi, sehingga resiko untuk kemalingan sangat sedikit. Kemudian, adanya fasilitas digital yang disediakan oleh bank tersebut, sehingga kita bisa mengakses tabungan kita dan melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun kita mau. Kemudian, tabungan juga diawasi oleh OJK dan dijamin oleh LPS. LPS adalah Lembaga Penjamin Simpanan. Namun, ketika tabungan kita sudah melebihi dari 2 miliar, biasanya LPS sudah tidak menjamin lagi karena itu melebihi kapasitas LPS. Namun demikian, tabungan juga memiliki sisi negatif. Apa aja dong? Nah, yang pertama adalah adanya biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah. Biasanya digunakan ketika kita pembukaan tabungan pertama, kemudian adanya pajak bulanan dan juga pajak tahunan, serta adanya biaya tutup buku ketika kita mau menutup tabungan tersebut. Semua biaya ini dikenakan kepada nasabah karena kita sudah menggunakan jasa bank, sehingga kita perlu membayar lebih ketika kita mau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan bank tersebut. Kemudian, bank juga memiliki suku bunga yang cukup rendah. Bunga di sini adalah bentuk apresiasi yang diberikan oleh bank karena kita telah mempercayakan uang kita untuk dikelola oleh bank tersebut. Bunga yang diberikan secara konvensional berkisar 0,1 hingga 1% dalam setahun. Hal ini kalah dengan inflasi. Inflasi merupakan penurunan nilai mata uang. Misalkan ketika saya SMP 12 tahun yang lalu, uang 50.000 bisa kita gunakan untuk membeli berbagai kebutuhan pokok yang cukup untuk 1 bulan. Tapi sekarang kita beli sampo aja sudah hampir 50.000. Jadi nilai mata uangnya tetap sama-sama 50.000. Namun nilainya sudah turun. Sehingga kita tidak bisa membeli barang yang sama banyaknya dengan dulu. Nah, selain kena inflasi, tabungan juga membutuhkan waktu yang lama untuk berkembang. Mengingat suku bunga yang diberikan hanya 0,1-1% dalam setahun. Meski demikian, menabung di bank lebih menguntungkan daripada menabung manual menggunakan celengan, mengingat adanya jaminan keamanan, jaminan LPS, dan juga adanya bunga. Jadi lebih menyenangkan menabung di bank. Saya nggak di-endorse ya by the way. Nah, sekarang kita akan membahas yang kedua, yaitu deposito. Deposito juga merupakan produk perbankan yang dikelola oleh bank untuk menyimpan uang. Lalu, apa bedanya dong dengan tabungan? Bedanya adalah adanya jangka waktu tertentu. Jadi, deposito itu adalah tabungan berjangka.
Dalam jangka waktu yang sudah disepakati, tabungan kita, uang kita yang kita simpan di bank tidak boleh diambil. Lamanya deposito juga beragam. Kalau dulu itu biasanya dalam hitungan tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi sekarang deposito sudah jauh lebih berkembang, sehingga ada deposito yang bisa dicairkan setiap 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, dan masih banyak lagi jangka waktu tertentu yang disediakan oleh bank. Saya pribadi juga punya deposito yang bisa saya atur sendiri, mau 1 bulan kah, 3 bulan kah, 6 bulan, atau bahkan 1 tahun. Tentu saja, bunga penempatan deposito juga beragam, tergantung dari berapa lama dan berapa banyak uang yang kita simpan di deposito tersebut. Nah, yuk kita bahas positif dan negatifnya dari deposito ini. Deposito juga merupakan produk perbankan, sehingga keamanan dan jaminannya pun sama dengan tabungan. Kemudian adanya akses bunga yang mudah dan lebih besar dari tabungan. Kalau tabungan tadi, bunganya konvensional hanya berkisar antara 0,1 sampai 1% dalam setahun. Kalau deposito sekarang sudah mulai beragam antara 3 hingga 6% dalam setahun, jauh lebih besar daripada tabungan. Tapi ada juga loh sisi negatifnya, yaitu sama-sama kena inflasi, penurunan nilai mata uang, dan jangka waktu tertentu yang kita tidak bisa mengambil uang kita. Kalau kita mengambil uang kita sebelum jangka waktu yang disepakati, maka kita akan dikenakan penalti. Misalkan, saya di awal mau ikut deposito yang 3 tahun, tapi mendadak setelah 1 tahun saya butuh uang, sehingga saya harus mencairkan deposito saya. Nah, saya akan kena penalti karena saya melanggar kesepakatan yang sudah ada di depan. Kemudian adanya biaya administrasi dan juga pajak yang juga dibebankan kepada nasabah. Jadi, deposito ini sebetulnya sama dengan tabungan, perbedaannya cuma di jangka waktu. Untuk saat ini, jenis deposito itu pun sudah beragam. Ada deposito berjangka yang memiliki masa waktu tertentu, kemudian ada juga sertifikat deposito yang merupakan sertifikat yang tidak mengacu pada nama seseorang atau lembaga, sehingga dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan, dan ada juga deposito on call, yaitu tabungan berjangka dengan waktu penyimpanan yang relatif singkat, biasanya minimal 7 hari dan paling lama hanya 1 bulan. Nah, deposito ini dikhususkan dalam jumlah yang sangat besar. Memang betul, deposito memiliki suku bunga yang jauh lebih tinggi daripada tabungan biasa. Namun, ketika suku bunga yang ditawarkan oleh deposito tersebut sudah melebihi suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka deposito itu sudah tidak dijamin oleh LPS lagi. Nah, itu tadi adalah penjelasan detail mengenai tabungan dan juga deposito. Lalu gimana dong? Apakah kita harus memilih salah satu antara tabungan atau deposito? Tentu tidak. Kalau bisa keduanya, kenapa enggak? Kayak saya pribadi, saya punya tabungan yang sewaktu-waktu bisa saya gunakan. Jadi ini untuk keperluan yang mendesak. Dan saya juga punya deposito yang memang sudah terencana. Saya mau ikut berapa lama untuk mendapatkan bunga sekian. Nanti ketika sudah cair, untuk apa akan saya gunakan uang tersebut. Nah, jadi kalau bisa kedua-duanya, kenapa enggak? Akan lebih baik lagi dong tentunya. Jadi teman-teman, itulah penjelasan singkat mengenai tabungan dan deposito. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Nanti setelah ini akan ada video-video lainnya menyusul yang menjelaskan mengenai instrumen investasi lainnya. Jadi stay tune dan tunggu terus video-video selanjutnya. Sampai jumpa!